Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita, yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, yang salah satunya adalah nikmat sehat dan kesempatan. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut, alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bersama Ramadan sampai dengan hari ke-24 ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang mudah-mudahan termasuk kita sekalian yang hadir dalam acara ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman karyawan dan karyawati Rumah Sakit Islam Ashifa Sukabumi, pada hari ini merupakan hari ke-24 malam ke-25 bulan Ramadan. Saya mendapat satu amanah untuk memberikan materi dalam menghidupkan Al-Ashrul Awakhir atau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Apa yang saya sampaikan bukanlah ceramah, bukanlah tausiah, tapi ini hanya sekedar share, bertukar pengalaman, dan saling mengingatkan saja. Sehingga mohon maaf bila sebelumnya dalam penyampaian materi ini masih ada bahasan yang kurang tepat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman karyawan dan karyawati Rumah Sakit Islam Ashifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Saking rindunya kita dengan bulan Ramadan, setiap menjelang bulan Ramadan jauh-jauh sebelumnya selalu ada doa untuk kedatangan bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan, sampaikan bulan Ramadan kepada kami, dan terima amalan kami. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasul pun berdoa untuk menyambut bulan suci Ramadan jauh-jauh sebelum bulan Ramadan itu tiba. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dari dua doa di atas sangatlah jelas betapa kita sebagai muslim sangat merindukan bulan suci Ramadan. Dan sekarang bulan Ramadan ada bersama kita. Bahkan sudah 24 hari kita bersamanya. Untuk itu, marilah kita bermuhasabah, mengevaluasi diri. Di saat kita mendapatkan sesuatu yang kita dambakan, yang kita idam-idamkan, yang kita rindukan, pastinya dengan segenap perasaan kita akan puas-puaskan waktu untuk bersamanya. Tidak akan ada waktu terbuang untuk tidak bersamanya. Maka dari itu, marilah kita bermuhasabah diri. Dari bulan-bulan sebelumnya kita sangat menantikan datangnya bulan Ramadan karena ada beberapa keutamaan yang tidak didapat di bulan-bulan lainnya, seperti yang disampaikan oleh Rasul. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkannya kepada kalian untuk berpuasa, dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, serta dibelenggunya setan-setan. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa melewatkannya, maka ia benar-benar terhalang dari kebaikan. HR Ahmad. Sekarang Ramadan sudah ada bersama kita. Bahkan sudah 24 hari kita bersamanya. Ada yang perlu kita pertanyakan. Sudah sejauh manakah kita melepas rindu dengan Ramadan? Keutamaan apa saja yang sudah bisa kita raih? Kebaikan apa saja yang sedang kita raih? Keberkahan apa saja yang belum kita raih? Sudah benarkah saum kita? Sudah benarkah sholat malam kita, tilawah kita, dan ampunan-ampunan kita, serta doa-doa kita? Atau jangan-jangan kita justru melewatkan kesempatan yang sudah ada dalam genggaman ini? Rindu kita terhadap Ramadan hanyalah rindu di mulut saja. Cinta kita terhadap Ramadan hanyalah cinta di mulut saja. Bukan rindu
dan bukan cinta yang sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasul. Sehingga walaupun Ramadan ada dalam genggaman kita sia-siakan. Kita masih berani melewatkan saum kita. Kita lewatkan sholat malam kita, tilawah kita. Bahkan kita lewatkan amalan-amalan sunnah kita. Dan tetap mempunyai rasa kikir untuk mau berbagi dengan sesama. Untuk itu, mari kita renungi. Mari kita resapi. Mari kita pikirkan. 4-5 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. 4-5 hari lagi kita akan berpisah dengan keutamaan bulan Ramadan. 4-5 hari lagi kita tidak akan mendapatkan apa yang selama 1 bulan ini kita dapat. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak, sebelum kita berpisah dengan bulan Ramadan, mari kita manfaatkan sisa kebersamaan ini dengan mengoptimalkan raihan-raihan pahala. Mengisi sisa Ramadan dengan meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kepedulian terhadap sesama dengan meningkatkan zakat, infak, sedekah, meningkatkan sholat malam, i'tikaf, dan berupaya mendapatkan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, yaitu 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berbicara tentang Lailatul Qadar, merupakan malam yang sangat istimewa Bapak Ibu, sehingga diurai secara utuh dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar, al-ayat. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunnya para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Para ulama mengisyaratkan bahwa Lailatul Qadar sering terjadi pada 10 malam ganjil terakhir Ramadan. Menurut Ibnu Umar, malam 1000 purnama ini tidak hanya terjadi pada saat turunnya Al-Quran saja, akan tetapi akan hadir setiap Ramadan sampai dengan akhir. Diriwayatkan Ubadah bin As-Samit pernah bertanya kepada Rasulullah tentang Lailatul Qadar. Beliau bersabda, pada bulan Ramadan carilah Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir, karena Lailatul Qadar ada di malam ganjil, yaitu malam 21, 23, 25, 27, 29 atau malam terakhir Ramadan. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa Allah terkesan merahasiakan kedatangan malam Lailatul Qadar? Ar-Razi dalam At-Tafsir Al-Kabir mengungkapkan, tidak jarang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamarkan sesuatu agar kita senantiasa waspada dan memanfaatkan waktu secara arif. Seperti misteri kapan datangnya kematian, kapan datangnya kiamat, kapan saat dikabulkannya doa. Tujuannya tiada lain adalah agar kita mengagungkan seluruh malam pada bulan Ramadan. Inilah saat yang tepat guna mengutarakan semua pengharapan. Segenap doa pun dijanjikan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku bisa mendapatkan Lailatul Qadar pada malam ini, doa apa yang sebaiknya aku panjatkan?" Rasul menjawab, "Bacalah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, yang menyukai maaf, karenanya berilah maaf padaku." Bapak, Ibu, karyawan dan karyawati Rumah Sakit Ashifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan akan segera berakhir. Jika diibaratkan kompetisi, inilah saat-saat terbaik memacu diri dalam ragam kebaikan yang Allah perintahkan, mulai dari mengencangkan ikat pinggang, amal soleh,
hingga melakukan beragam kegiatan bermanfaat untuk sesama. Itulah manifestasi dari ketakwaan yang sudah semestinya digapai oleh setiap insan yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bersama, tujuan utama atau target dari perintah ibadah di bulan Ramadan tiada lain dan tiada bukan adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa, yakni manusia yang senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya, sehingga ia tidak pernah lengah, apalagi terperosok dalam melangkah sehingga hidupnya kian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diterangkan dalam satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, saat ditanya seseorang, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan takwa?" Abu Hurairah menjawab pertanyaan dengan memberikan ilustrasi. "Pernahkah engkau melewati satu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Bagaimana tindakanmu saat melintasi jalan itu?" Orang itu menjawab, "Apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya, atau aku melangkahi duri-duri itu, atau aku mundur." Abu Hurairah cepat berkata, "Itulah takwa." Hadis dari riwayat HR Ibnu Abi Dunya. Oleh karena itu, takwa harus benar-benar dipahami untuk selanjutnya digapai sehingga kualitas diri semakin tinggi di sisi Allah. Lantas apa indikator orang takwa? Al-Quran telah menggambarkan indikator orang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sar'a atau senang, dan pada saat lara atau susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Imran 134. Jadi hati kita harus semakin senang atau gemar bersedekah setelah melewati bulan Ramadan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit sekalipun. Kemudian tidak mudah melampiaskan amarah, bahkan cenderung untuk selalu memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Pada saat yang sama, kita senantiasa antusias dan bergerak cepat dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk sesama. Apabila hal tersebut sudah bisa menjadi bagian utama dari karakter diri kita yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dapat dipastikan takwa sebenarnya sudah kita gapai. Untuk itu, sekali lagi, jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Selama Ramadan dalam genggaman, raihlah keutamaannya. Perbanyaklah ibadah-ibadah sunnahnya. Banyak-banyaklah memohon ampunan atas kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Berbagi dengan sesama dan banyak-banyaklah berdoa. Karena sesungguhnya bila kita melewatkannya, maka terhalanglah semua kebajikannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Walaupun teramat singkat, semoga ada manfaat. Kita tutup dengan membacakan doa untuk keselamatan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah aku keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.